Katanya dulu pernah bilang di TV swasta nasional bahwa mobil SMK sudah dipesan 6.000 unit, tapi nyatanya bohong. Dan bilang lagi harus memesan, mendapatkan itu beberapa tahun kemudian karena saking ramainya pemesanan. Tapi nyatanya ya bohong, karena memang tidak pernah terrealisasi. Dan mobil SMK hanya menjadi kuda tumpangan mobil mantan Presiden Jokowi untuk berkampanye agar elektabilitas itu meningkat. Jadi dia pun dituntut ya oleh orang yang memesan mobil SMK, yaitu tepatnya oleh anak seorang aktivis anti korupsi yang bernama Boyamin. Seperti apa videonya? Kita langsung saksikan saja. Jadi ini ada berita heboh di media online ya, seorang warga Solo bernama Aufa Lukman yang menggugat mantan Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo karena ia tidak bisa membeli mobil SMK sejak pertama kali diproduksi. Aufa sendiri diketahui merupakan putri Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Maki Boyamin Saiman. Nah, selain itu Arif mengatakan bahwa ada satu lagi tergugat, yaitu PT Solo Manufaktur Kreasi atau PT SMK sebagai produsen mobil SMK. Jadi menurut Arif, kliennya menaruh minat yang besar untuk mempunyai mobil SMK ini berjenis pickup demi kepentingan merintis bisnis jasa angkutannya di Solo. Keinginan tersebut menurut dia semakin menguat setelah Jokowi pernah berjanji untuk mendukung pengembangan kendaraan roda 4 lokal itu sebagai mobil nasional. Sementara itu, mendengar gugatan ini, Jokowi mengatakan bahwa mobil SMK itu adalah milik swasta, bukan pemerintah. Dan sebagai presiden, ia cuma punya wewenang untuk meresmikan. Selebihnya adalah kewajiban perusahaan tersebut untuk mengembangkan mobil SMK tersebut. Sekarang berapa sih harganya yang bisa dijual nanti? Hitungan terakhir 95, tapi nanti kalau sudah produksi massal tentu saja ada rekalkulasi lagi. Tetapi yang kita juga sekarang ini bingung, pesanan sudah kira-kira lebih dari 6.000. Dan pada kapasitasnya setelah uji emisi, setelah nanti sertifikat uji tipe ini kami pegang, perkiraan saya bisa 3 sampai 4 kali lipat yang pesan. Padahal kemampuannya baru 200-300. Kira-kira 200 sampai 300. Jadi kalau Mas Tommy mau pesan sekarang, nunggunya 3 tahun. Begitu sangat istimewanya mobil ini. Jadi seperti apa yang dikatakan oleh mantan Presiden Joko Widodo, bahwa mobil SMK itu bukan wewenangnya. Padahal dia sudah menggadang-gadang untuk merealisasikannya, bahkan sudah dipesan 6.000, lalu 6.000 unitnya itu kemana gitu ya. Seandainya itu memang bukan wewenangnya, kenapa harus menjadi kuda tumpangannya untuk menaikkan elektabilitasnya ya? Seharusnya kalau memang sudah menjadi programnya untuk dikampanyekan, misalkan makan gratis, itu memang dari APBN dan benar-benar direalisasikan meskipun ada faktor kendala ketika pelaksanaan, baik itu dapurnya, cateringnya nggak dibayar sampai miliar-miliaran gitu ya. Iya, itu tetap terrealisasikan meskipun mungkin kadang ya di jalan di korupsi gitu kan, Indonesia khas gitu ya. Jadi kenapa nggak terrealisasi? Ya karena mungkin itu ya sekedar wacana saja. Kalau memang menjadi programnya, pasti akan direalisasikan. Dan seandainya itu memang kalau oke lah ya, saya bertugas untuk cuma meremisikan dan mempromosikan. Ya amat sangat keterlaluan ya jika sekedar untuk mempromosikan itu ya menjadi seolah-olah itu menjadi programnya, kan seolah-olah menjadi programnya. Maka masyarakat Indonesia pun waktu itu sempat terpesona ya dengan cara kepemimpinannya. Dan seperti apa sih ya mobil pabrik SMK yang terbengkalai itu sekarang? Kita lihat videonya. Bayangkan sebuah pabrik yang dulunya diagungkan sebagai simbol kebangkitan otomotif nasional kini menyimpan misteri yang membuat siapapun yang datang ke sana terperangah, melongo.
Inilah SMK, mobil yang pernah menjadi kebanggaan mantan Presiden Joko Widodo yang kini dikelilingi oleh keanehan tak lazim. Keanehan tak lazim. Ada apa sebenarnya di balik tembok pabrik yang seharusnya menjadi pusat gemuruh produksi ini? Berikut adalah 5 fakta tersembunyi dari pabrik mobil SMK di Boyolali, sebuah pabrikan mobil yang membuat Proton Malaysia ketar-ketir. Diakui atau tidak, mobil SMK Malaysia aja ketar-ketir guys, takut pesaingnya. Tapi kesaing bohongnya gitu ya. Punya andil besar dalam mendongkrak popularitas Pak Jokowi tapi bajang-bajang ya menjabat sebagai wali kota Solo. Mobil SMK bahkan diharapkan publik bisa mengalahkan mobil Proton dari Malaysia yang telah mengaspal terlebih dahulu. Hingga akhirnya pada tahun 2019 lalu, Pak Jokowi meresmikan pabrik mobil SMK di Kecamatan Sambi, Boyolali. Nama resminya adalah PT Solo Manufaktur Kreasi. Ini adalah merek kita sendiri yang sudah dirintis kurang lebih 10 tahun yang lalu oleh para teknisi, oleh anak-anak SMK. Sekarang 6 tahun telah berlalu. Berikut adalah 5 fakta seputar pabrik mobil SMK. Fakta pertama, terpencil di pedesaan. Terpencil ya teman-teman guys. Pabrik mobil lain yang biasanya berada di kawasan industri, pabrik mobil SMK justru memilih lokasi terpencil di pedesaan Boyolali. Tepatnya di Desa Demangan, Kecamatan Sambi. Di sekitar lokasi pabrik masih berupa tegalan, kebun dan semak belukar. Kalau malam hari dijamin sepi banget. Seperti siang ini, terlihat sejumlah kambing digembalakan di sekitar pabrik untuk makan rumput. Jadi suasananya masih betul-betul desa. Meski begitu, lokasinya sebetulnya tidak terlalu jauh dari pusat kota Solo, yakni sekitar 14 km. Bahkan kalau dari Bandara Adi Sumarmo hanya berjarak 5 km saja. Fakta kedua, berstatus sewa 30 tahun. Pabrik mobil SMK menempati lahan seluas 12 hektar. Berdasarkan informasi di media massa, lahan tersebut diperoleh dengan cara menyewa ke dana kas Desa Demangan. Menyewa dana. Sewanya 30 tahun dan cara pembayarannya per tahun. Ternyata sewa guys. Di lahan tersebut tidak hanya dibangun pabrik perakitan, tapi juga dealer pemasaran, pengecatan, dan pengetesan mesin. Ini sebuah fondasi yang rapuh atau justru sebuah strategi yang cerdik? Silahkan berkomentar ya lur. Fakta ketiga, kapasitas produksi 20 unit per hari. SMK selama ini dikenal sebagai produsen mobil pickup Bima yang tersedia dalam 2 varian mesin, yakni 1200 cc dan 1300 cc. Model ini menyasar segmen kendaraan niaga dengan harga yang terjangkau. Jumlah karyawan pabrik SMK sekitar 130 orang. 130 orang. Sebagian besar merupakan lulusan SMK. Kabarnya mereka mampu memproduksi mobil hingga 20 unit per hari. 20 unit per hari. Ini jumlah yang lumayan besar untuk pabrik mobil pemula. Fakta keempat, misteri pembelian. Misteri mobilnya. Inilah keunikan dari mobil SMK kalau tidak mau dibilang keanehan. Kita tidak bisa langsung membeli mobil SMK yang kita inginkan di sini. Beli langsung guys, kayak di pasar ya. Penjualan kita tidak serta-merta diizinkan untuk masuk ke sana meskipun sekedar untuk melihat. Pintu pagar pabrik dan dealer selalu tertutup rapat. Kalau dibuka hanya dibuka sedikit saja. Setiap orang yang mau masuk langsung dicegat satpam dan ditanyai keperluannya. Mirip masuk ke area militer saja ya. Lantas bagaimana cara membeli? Ini kayak jasa ya, nggak boleh dilihat ya. Membeli, kita mesti mendaftar dulu via website resmi SMK. Oke ya, jadi fakta dari pabrik mobil SMK itu terletak di desa terpencil di Boyolali meskipun tidak jauh dari pusat kota. Dan berikutnya ternyata mobil SMK itu bisa dipesan di situ ya, jadi bisa transaksi di situ. Tetapi anehnya jika khalayak umum ingin melihatnya secara langsung itu nggak boleh ya.
dicegat oleh satpam. Jadi seperti area militer gitu ya. Yaitu keanehan-keanehan, yaitu mungkin sebuah, ya mungkin perasaan orang masing-masing ya, nggak ada aneh atau orang lain nggak aneh, tapi ya mungkin bisa dibilang aneh iya bagi orang yang menganggapnya. Kenapa sekelas mobil kebanggaan itu nggak boleh dilihat gitu ya, katanya bangga tapi nggak boleh lihat. Seperti layaknya ijazah itu katanya punya, boleh tapi nggak boleh difoto gitu. Jadi ada banyak keanehan ya dari pernyataan-pernyataan beliau yang katanya tadi itu cuman meresmikan doang gitu ya. Kalau cuman meresmikan doang ya kan tinggal tunggu kabar, oke udah jadi diresmikan ya, nggak usah untuk program-program kampanyenya gitu ya. Seharusnya kan seperti itu. Dan program-program kampanye itu yang akan dicanangkan oleh beliau atau dilakukan beliau di masa pemerintahannya. Seharusnya kan seperti itu logisnya. Akan jadi bumerang ya ketika dia berjanji dan kemudian pasti akan dituntut janjinya, karena rakyat menggaji para pejabat untuk memenuhi janji-janjinya. Jadi aneh jika kalau dituntut itu marah ya, dan bahkan ya seperti halnya ijazah palsu mungkin malah dibilang pencemaran nama baik atau tuduhan atau fitnah gitu ya. Dan seperti apa sih ya dari pihak Jokowi? Oke ya, ini jawab gugatan terkait mobil SMK. Jadi jawabannya seperti ini guys. Sebetulnya kita sebagai wali kota itu hanya mendorong. Jadi sebagai wali kota itu hanya mendorong hasil karya anak-anak SMK itu. Dengan teknisi yang di bidang otomotif, kita mendorong kok sampai segitu hebohnya gitu ya. Uji emisi. Itu yang memang dia harus dilakukan oleh pemerintah. Tapi setelah itu apakah ada yang ingin berinvestasi di situ atau tidak, itu sudah persoalan yang lain. Kita pun juga mendorong agar ada investor yang mau berinvestasi di situ. Tapi investasi di bidang otomotif kan saingannya nggak mudah dengan prinsip-prinsip yang sudah lama, dengan harga yang juga kompetitif, dengan pelayanan purna yang juga di semua bengkel ada. Sangat kompleks sekali, bukan hanya membuat tapi harus juga bisa memasarkan. Harus bisa memasarkan ya. Ya itu urusan swasta ya, urusannya ya sama aja bilang ya kotanya saya gitu ya. Kalau ada urusan itu lo kotanya saya, khas sekali ya. Rakyat kita, itu kan urusan saya gitu. Ada investornya, ada yang mau berinvestasi di situ. Pak, kalau sampai sekarang sebenarnya Pak Jokowi mau perkembangan untuk pabrik. Ya itu sudah di wilayah sektor swasta. Di wilayah Kacau. sektor swasta. Masa kita ngikuti setiap ya yang Ya sebenarnya sudah kita buka gitu. Sebagai perijen buka di masalah produksi, masalah marketing, masalah Laku nggak laku menjadi urusan, katanya kan udah dipesan ya, menjadi udah dipesan. Kok nggak laku ya? Ya kalau bisa produksi lebih banyak kan lebih baik, menyerap tenaga kerja, memberikan kesempatan kerja untuk spare part dan lain-lain, menyangkut produk-produk lokal kan bagus. Tapi sekali lagi bersaing di dunia bisnis tidak mudah, bersaing di dunia otomotif juga tidak gampang. Banyak yang sudah membuktikan, merek-merek dari Eropa aja di kita banyak yang tutup, dan juga negara-negara lain yang tidak bisa saya sebut. Luar biasa ya. Cara berkilahnya itu pinter dia. Ya seperti itulah ya nasib mobil SMK yang akhirnya menjadi mobil gaib dan akhirnya menjadi mobil kenangan dan segera wacana untuk tumpangan menjadi bahan-bahan kampanye agar masyarakat terpukau, tersepona dan akhirnya terpilih dan melupakan janji-janjinya. Oke guys, cukup sekian video kali ini ya. Semoga menambah
dunia politik. Sampai jumpa di video selanjutnya.